Kamar nomor 6 adalah kamar kos yang tidak berpenghuni selama kurang lebih 3 tahun. Dikarenakan penghuni kamar tersebut meninggal dalam keadaan yang sangat tragis, yaitu bunuh diri. Dan rumor yang beredar ke masyarakat, penghuni kos ini mengalami depresi yang sangat berat dikarenakan dia hamil dan ditinggal pergi oleh suaminya. Hingga akhirnya dia nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Sejak hari itu, banyak sekali rumor dari masyarakat setempat bahwa arwah perempuan tersebut sering muncul di tengah malam, mengganggu para penghuni kos lainnya. Siang itu ada remaja yang baru datang dari Palembang. Panggil saja dia Reno. Reno, seorang yang baru lulus SMA dan berniat untuk kuliah di daerah Surabaya. Waktu itu Reno sedang mencari kosan yang dekat dengan kampusnya. Alhasil, ada seorang warga yang memberitahu kalau di seberang jalan sana ada sebuah kosan. Kosan tersebut dari luar tampak biasa-biasa saja, seperti layaknya kos pada umumnya. Dan akhirnya Reno juga minat dengan kos tersebut. Bergegaslah Reno untuk menemui pemilik kos tersebut. "Pemirsi," ucap Reno dengan suara lantang. "Iya," ucap seseorang dari dalam rumah itu. Tak lama kemudian keluarlah seorang ibu-ibu parubaya. "Iya, ada apa mas?" ucap ibu tersebut. "Di kos ini apa masih ada kamar yang kosong bu?" tanya Reno dengan sopan. Ibu itu menjawab, "Masih ada mas, tapi kamarnya kotor. Udah lama gak ada yang nempatin," kata ibu kos tersebut. Tanpa berpikir panjang, Reno pun menjawab, "Iya bu, gak apa-apa, biar saya bersihkan nanti." Tak lama kemudian, ibu itu masuk untuk mengambil kunci tersebut. Setelah itu diberikan kepada Reno. "Makasih bu," ucap Reno. "Iya, sama-sama," kata ibu tersebut. Berjalanlah Reno menuju kamar tersebut. Singkat cerita, dibukalah pintu kamar tersebut. Betapa terkejutnya Reno saat mencium bau kamar tersebut. Baunya seperti bekas nanah yang sudah lama mengering. Saat itu juga Reno segera membersihkan kamar tersebut. Setelah membersihkan kamarnya, Reno segera mengeluarkan barang bawaannya dan menata rapi berkas-berkas yang digunakan saat pendaftaran kuliahnya nanti. Setelah itu, Reno berniat untuk istirahat sejenak, memejamkan matanya. Tak lama kemudian, Reno akhirnya terlelap dalam tidurnya. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Akhirnya, Reno pun kebangun dari tidurnya. Setelah itu, Reno pergi ke warung untuk mengisi perutnya yang sudah mulai keroncongan. Selesai makan, Reno pun kembali ke kamarnya dan melanjutkan tidurnya. Saat Reno mulai memejamkan matanya, terdengar suara orang yang sedang mandi di dalam kamar mandinya. Tapi Reno tetap berpikiran positif. Mungkin saja suaranya dari kamar sebelah, gumam Reno. Tapi suara orang mandi tersebut semakin lama semakin jelas, sehingga rasa penasaran Reno semakin membawanya untuk melihatnya. Reno pun mengintip orang tersebut lewat celah-celah pintu kamar mandinya. Betapa terkejutnya Reno saat itu
Dia melihat wanita berambut panjang sedang memandikan anak kecil. Mengerikannya, wanita itu menoleh ke arah Reno dengan wajah yang berlumuran darah dan lidah yang menjulur panjang hingga menyentuh lantai. Akhirnya Reno pun ingin lari dari tempat tersebut. Tapi anehnya, Reno merasa kakinya sangat berat dan tidak bisa bergerak, seperti ada tali yang mengikat kedua kakinya. Waktu itu Reno pun ingat dengan ucapan guru ngajinya beberapa tahun yang lalu, bahwa suatu saat apabila ada makhluk halus mengganggunya, bacakanlah ayat kursi, kata guru Reno. Setelah itu Reno pun membaca ayat kursi tersebut hingga sampai pada kalimat wala ya'uduhu hifduhuma wa huwal aliyul adim. Tiba-tiba wanita tersebut hilang dengan sendirinya. Alhamdulillah, ucap Reno saat itu juga. Akhirnya Reno pun bergegas memasukkan barang-barangnya kembali dan berniat untuk meninggalkan kamar tersebut. Pesan yang diambil dari kisah di atas: ingatlah pesan dari gurumu, sebab pesan dari gurumu pasti akan bermanfaat